Halo semuanya, selamat sore. Udah mulai banyak nih ya yang masuk ke room Zoom ini. Oke, kita mulai buka acaranya ya. Teman-teman selamat sore, selamat datang di acara webinar kali ini. Semoga teman-teman datang ke room Zoom yang tepat ya. Kita hari ini mau bahas apa? Mungkin teman-teman udah pada tahu, udah ada gambaran ya dari posternya waktu daftar. Nah, aku mau cek semangat dulu nih dari peserta yang udah hadir nih, ada 58 partisipan yang udah join di Zoom hari ini. Coba dong yang hari ini hadir dan masih semangat nih, atau mungkin udah semangat untuk dengerin materi hari ini, boleh dong chat di kolom chat Zoom kita. Kasih kata-kata semangat atau apa nih, udah gimana semangatnya untuk ikut webinar hari ini. Oke, pada antusias ya teman-teman untuk join hari ini. Nah, sambil teman-teman kasih kata-kata semangat, mungkin kita langsung perkenalan aja ya, supaya webinar hari ini kita walaupun sejam, tapi kita akrab gitu antara pemateri, antara aku dan juga teman-teman sekalian gitu. Perkenalkan teman-teman, nama aku April, aku dari Gini Indonesia yang hari ini akan membantu teman-teman semua di dalam webinar kali ini. Nah, aku juga nggak sendirian nih, akan ada Kak Devlin dari Gini juga yang akan membawakan materi hari ini. Halo Kak Devlin, selamat sore. Halo semua. Ya, perkenalkan saya Devlin dari tim Gini Indonesia juga ya. Oke deh. Nah, teman-teman hari ini mungkin udah pada tahu juga ya, tapi ada yang bisa kasih clue mungkin hari ini kita akan ngomongin apa sih? Boleh dong chat di kolom chat Zoom-nya. Ntar siapa tahu ada yang salah Zoom. Kita ngomongin apa sih teman-teman? Betul, bisnis dropship. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas nih tentang kiat-kiat dropshipping, gimana sih cara untuk menjadi dropshipper, terutama untuk pemula. Nah, aku mau tanya dong sebelumnya ke teman-teman, mungkin ada yang sebelumnya udah pernah join bisnis dropshipping atau mungkin udah punya pengalaman di dunia dropship. Boleh dong share pengalamannya, gimana sih selama dropshipping itu? Apakah mudah, apakah masih bingung, atau gimana pengalamannya? Boleh dong di-share ke teman-teman yang mungkin ada yang belum tahu nih tentang dropshipping. Oke, masih ada yang belum pernah tapi nggak ada hasil, Kak. Oke. Yang belum, mungkin teman-teman datang ke tempat yang tepat, ke webinar yang tepat, karena kita akan bahas tuntas nih tentang dropshipping dan kiat-kiat menjadi dropshipper yang baik ya, terutama untuk pemula. Jadi jangan khawatir, karena setelah webinar ini semoga teman-teman bisa dapat jawaban ya, ada pencerahan gitu tentang bisnis dropshipping ini seperti apa sih. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai nih, aku mau mengingatkan supaya mikrofonnya dipastikan untuk tetap dalam keadaan mute ya selama acara. Jadi acara kita tetap berlangsung secara kondusif gitu. Nah, gak lupa juga nih aku mau ingatkan kalau di akhir acara nanti kita akan umumkan pemenang giveaway, yaitu hadiah OVO senilai 150.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, yang dapat hadiah giveaway ini tentunya yang mengikuti syarat-syarat ya. Syaratnya apa aja sih? Nah, teman-teman harus screenshot sesi webinar yang paling menarik menurut teman-teman, terus di-post di Instagram Story, dan jangan lupa juga tulis caption hal yang seru atau menarik dari webinar ini tuh apa sih? Nah, jangan lupa juga di postingan story itu di-tag Instagramnya Gini, @gini_idn, dan follow juga Instagram Gininya ya. Nah, setelah itu teman-teman juga wajib mengisi kuesioner dari Gini supaya nanti terdaftar dan nanti pemenangnya bisa dipilih dari yang sudah mengisi kuesioner. Seperti itu. Nah, sepertinya udah mulai banyak juga nih yang join ya, udah mulai antusias juga teman-temannya. Kita langsung mulai aja kali ya. Kak Devlin gimana Kak? Udah ready untuk kasih materi hari ini Kak? Sudah ready. Oke deh, kalau gitu langsung dimulai aja ya kepada Kak Devlin. Silahkan dimulai, Kak. Oke, baik. Nah, halo teman-teman semua. Ya, perkenalkan dengan saya Devlin ya dari Gini Indonesia sebagai Growth Associate. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Pada baik ya? Ya, udah ready semua belum nih untuk ikuti materi webinar sore ini? Boleh ya, kalau udah ready boleh komen di komentar ya. Oke, ya. Gak perlu lama-lama lagi ya, kita langsung mulai aja materi hari ini tentang cara memulai bisnis dropship dengan mudah.
Boleh next. Ya, pertama saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu sih dropship itu. Nah, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu juga ya. Ada yang udah tahu, tadi saya baca kolom chat. Ada yang belum gitu. Jadi di sini kita sekalian bahas lagi ya, sekilas saja gitu. Nah, jadi dropship itu sendiri adalah sistem penjualan di mana penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan atau menjual barang-barang milik pihak lain gitu. Tanpa perlu membelinya terlebih dahulu atau menyetok produknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk skemanya, misalnya pembeli kita ada membeli produk sama kita nih. Nah, kita udah dapat pesanan, kita bisa langsung order ke supplier kita. Nah, kemudian dari supplier kita itu nanti akan setelah mendapatkan pesanan kita juga, nanti dia akan mengirimkan produknya ke pembeli kita langsung. Jadi kita tidak usah kepegangan untuk stoknya atau bingung gitu, mau packing lagi gitu. Itu bisa langsung. Nah, dengan skema bisnis ini yang sederhana ini, bisnis dropship juga dapat dilakukan di mana saja, asalkan memiliki koneksi jaringan internet saja nih teman-teman. Boleh di next kan? Oke. Jadi sebelum itu kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih kelebihan dari dropship itu. Nah, di sini ini apa sih bisnis yang bikin berbisnis dengan sistem dropship ini bisa menarik gitu untuk dilakukan. Nah, di sini ada kelebihannya, kita baca satu persatu ya. Nah, yang pertama itu ada modal yang dikeluarkan itu lumayan sedikit ya. Nah, teman-teman tidak perlu mengeluarkan sebanyak modal atau uang untuk membeli barang-barang di awal gitu, seperti seorang reseller. Nah, dengan bisnis dropship ini dengan modal yang sedikit, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan jika diatur dengan benar. Jadi kalau misalnya untuk dropship ini kita benar-benar kosong ya, kita hanya sebagai mitra aja yang untuk menyalurkan produk kita ke pembeli kita melalui supplier kita. Jadi kita tidak berpegang untuk stok barangnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita ada kelebihan kedua itu ada lokasi dan jam kerjanya fleksibel. Nah, menjadi dropshipper itu sebenarnya lumayan ya, menyenangkan ya. Mungkin udah bisa kelihatan juga, atau misalnya kita udah usah pegang stok, nah kita jam kerja kita juga fleksibel, itu udah lumayan seru nih. Nah, karena pekerjaan ini fleksibel ya, bisa kita kerjakan di mana saja dan kapan saja gitu, asalkan yang tadi kita info itu memerlukan jaringan internet saja. Nah, bahkan banyak orang ya yang menjalankan bisnis dropship sebagai pekerjaan sampingan ini juga mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan. Jadi dropship ini lumayan ya, selain kerjanya fleksibel, ini juga bisa sebagai pekerjaan sampingan juga. Oke, kemudian yang ketiga kita ada yang namanya mudah dan efisien. Nah, ketika menjalani bisnis dropship ini, teman-teman juga nggak perlu harus ngecekin barangnya satu persatu gitu. Ngecek stok, ngecek produk ini ada atau enggak, atau mesti ke gudang lagi ini atau enggak gitu. Kayak gitu sih. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ke penjualannya aja. Tidak usah cek stok lagi atau mengurusin pengirimannya gitu. Itu urusan pengiriman itu sama supplier kita nantinya. Dan nggak perlu memikirin produksi ya. Produksi yang tadi kita info, produksi dan pengiriman barangnya. Nah, untuk pengiriman barang itu kita kasih ke supplier aja. Kemudian yang keempat, kita ada juga yang produk yang dijual itu bisa beragam ya. Nah, ketika kita menjadi dropshipper, itu kita bisa menjual berbagai produk juga dari beberapa supplier. Nah, supplier itu mungkin teman-teman bisa cari supplier dulu, nanti bisa ambil barangnya, beberapa supplier kita bisa jual juga gitu kembali. Nah, dengan produk yang dijual beragam itu tentu memiliki keuntungan tersendiri bagi seorang dropshipper. Jika teman-teman ingin coba langsung dropship, nah itu nanti bisa ambil beberapa produk kita jual lagi, itu ada keuntungan sendiri. Nah, tapi untuk disarankan dropshipper pemula itu untuk mengambil beberapa produk dari satu supplier aja, satu supplier yang sama aja, untuk mengantisipasi masalah ketika mengirim produk dari beberapa supplier. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman ambil beberapa produk dari beberapa supplier, itu otomatis nanti ada satu pembeli yang beli produk itu nanti kan mengorder beberapa produk dari toko teman-teman nih.
Nah, otomatis nanti kita mau kirimkan produk, misalnya produk A, nah dari supplier A, produk B dari supplier B, itu nanti kita mau kirimnya jadi ribet ya. Jadi kalau misalnya itu sebenarnya memang tetap bisa dilakukan, cuman disarankan kita kalau untuk pemula diambil dari satu produk, satu supplier dulu gitu. Jadi bisa langsung dikirimkan langsung ke pembeli kita. Nah, yang terakhir itu ya kita bisa menekan biaya operasional. Nah, karena teman-teman nggak perlu berurusan langsung dengan produk atau produknya atau stoknya, itu kita nggak perlu nyiapin tempat khusus lagi gitu untuk stok barang-barangnya gitu. Nah, mungkin untuk reseller ini mungkin lebih ke reseller dikit ya. Jadi kalau misalnya reseller itu dia kan mesti stok barang ya. Kalau misalnya barangnya stoknya kecil, itu masih mending kita bisa simpan di rumah kita sendiri atau kamar kita sendiri. Tapi kalau misalnya produknya itu gede, itu tentu mengeluarkan lagi biaya khusus untuk mengestok barangnya atau menyimpan barangnya. Kalau misalnya kita mesti sewa gudang lagi ataupun sewa tempat untuk taruh barang kita gitu. Nah, jadi dengan dropshipper ini kita sudah bisa menekan biaya operasional ini. Jadi selain itu teman-teman juga bisa meminimalisir kerusakan dan kehilangan barang juga dari produknya. Boleh di next kan? Oke. Setelah kita udah ngomong kelebihannya, kini kita lanjut ya untuk cara memulainya sih itu gimana ya. Sesuai dengan tema kita, cara memulai business dropship dengan mudah ini. Nah, jadi kita sampaikan dulu di sini. Nah, untuk yang pertama itu kita ada ya memilih produk ya. Nah, jadi teman-teman mesti tahu dulu nih apa sih produk yang ingin teman-teman jual. Misalnya teman-teman ingin mesti riset pasar dulu, atau mungkin teman-teman ada produk yang cocok dengan teman-teman, atau mungkin yang diminati oleh banyak orang gitu. Itu mesti dicek dulu ke pasarnya. Kemudian kenapa mesti cek dulu ya? Karena kalau misalnya kalau udah tahu pasarnya itu apa, itu kita lebih gampang tuh untuk menjualan gitu. Misalnya kita udah tahu target kita itu mau ke siapa gitu. Misalnya kalau misalnya kita jualan pakaian wanita. Nah, kita misalnya target pasar kita wanita nih. Oke, berarti kita bisa jualan seperti pakaian wanita, seperti baju, tas, celana, rok, bahkan sampai sepatu pun bisa juga gitu. Jadi kita mesti tahu dulu target pasar kita itu gimana. Oke. Jadi sebelum kita tahu target pasar, kita tentu harus pilih produk dulu. Produk kita itu apa aja sih yang kita kita mesti bisa pilih produknya itu apa aja gitu. Beberapa faktor juga. Boleh di next. Nah, cara pilih produknya itu kira-kira gimana itu ya? Yang pertama ya, kita mesti hindari dulu barang tiruan ya, atau barang KW. Nah, ini pastikan teman-teman juga untuk menjual produk yang asli. Jadi belum dimiliki kebanyakan orang juga, itu yang asli dan belum dimiliki banyak orang juga. Nah, menjual produk tiruan itu dapat menguntungkan ya. Memang pasti menguntungkan sih, tetapi di sisi lain itu bisa menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap toko kita. Nah, saya ambil contoh aja, misalnya kita jual produk baru nih, kita jual produk KW nih, nah, kita jual, kemudian udah ada keuntungan, tetapi pembeli kita itu sadar tuh, oh ternyata dia udah coba, dia udah pakai, dan ternyata dia tahu itu palsu gitu. Nah, kemudian dia akan memberikan review ya, atau memberikan komentar ke toko kita atau ke produk yang kita jual dengan review yang rendah gitu. Otomatis akan memberikan jejak ya, atau mungkin pembeli yang baru nanti datang untuk membeli lagi, itu otomatis akan memberikan pandangan yang negatif kepada toko kita, bahwasanya toko kita itu jualnya barang-barang KW. Nah, jadi disarankan untuk menghindari menjual barang-barang tiruan. Nah, yang kedua itu kita bisa pilih produk juga yang sering dibeli kembali oleh pembeli. Nah, produk ini lebih dibutuhkan untuk satu kali pemakaian aja gitu. Jadi kalau misalnya produk yang hanya dibutuhkan untuk satu kali pembelian, teman-teman pasti keuntungan cuma sekali dong. Nah, kalau misalnya sebaiknya teman-teman sih bisa cari kembali produk-produk yang kalau udah dipakai habis gitu. Jadi kita tentu pembeli juga akan beli kembali atau repeat order lagi. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu kita ada produk viral ya. Nah,
produk viral atau trending, itu juga boleh pilih produknya sebagai produk viral atau trending. Nah, di sini teman-teman dapat mencari produk viral atau trending itu di sosial media ya, seperti IG atau TikTok dan lainnya. Nah, dan setelah udah ketemu nih produknya, itu bisa menggunakan Google Trend untuk men-research kembali seberapa banyak sih kebutuhan pelanggan teman-teman gitu terhadap produk tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa cek produknya itu dulu gitu. Produk misalnya bisa cek terutama di TikTok ya. Sekarang mungkin TikTok pada teman-teman mungkin pada tahu ya, TikTok ini lagi booming banget. Nah, itu banyak ya yang nge-share atau merekomendasikan produk-produk viral gitu. Nah, di sana itu juga banyak ya yang kayak TikTokers ataupun yang jualan itu mereka pada jualin di sana, ataupun bisa dibilang sebagai affiliate itu mereka nge-review tuh produknya. Nah, produknya itu di-review. Nah, mungkin teman-teman bisa scroll TikTok itu lebih bermanfaat di sana gitu. Kita bisa ambil beberapa insight dari sana, gitu. Beberapa masukan produk gitu. Setelah kita udah dapat beberapa produk, teman-teman udah dapat beberapa kata kunci, nah itu kita cek kembali lagi di Google Trends. Gitu. Apakah produk ini sering dicari nggak atau sering diminati nggak? Kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita juga bisa cari produk pelaris dengan memanfaatkan marketplace. Gitu. Nah, teman-teman mungkin di sini untuk yang produk yang terakhir ini mungkin teman-teman udah pada tahu juga sih, untuk cari produk pelarisnya itu di marketplace itu kita bisa cari melalui Shopee, Tokopedia ataupun marketplace lainnya. Gitu. Itu kita tinggal cari kata kunci, kemudian kita tinggal cari produk pelarisnya. Semisal kalau misalnya kita cari baju gitu, nah bajunya kan bisa kelihatan tuh baju terlaris sekarang ini apa gitu, atau produk terlaris baju ini sekarang apa gitu, kita bisa cari dulu produk terlarisnya. Nah, atau mungkin teman-teman udah tahu nih kategori yang ingin teman-teman jual, misalnya home and living. Nah, itu kita bisa juga search by kategori home and living, kemudian kita cari produk terlarisnya. Nah, teman-teman mungkin boleh mulai dari sana juga. Nah, setelah itu kita lanjut. Boleh next Kak. Nah, setelah itu kita lanjut ya, untuk kita setelah teman-teman udah tahu ingin berjualan apa, tentu kita langkah selanjutnya tentu kita harus mencari supplier. Nah, supplier adalah faktor penting ya dalam sebuah bisnis dropship. Jika teman-teman salah memilih supplier tuh, itu bisa mengacaukan bisnis yang sedang teman-teman rintis. Nah, maka dari itu teman-teman harus mengumpulkan dulu beberapa data suppliernya. Jadi kita setelah kita udah tahu produknya, kita cari dulu nih supplier kita, supplier A, supplier B, supplier C, kita simpan dulu tuh suppliernya. Kemudian kita bandingkan kembali gitu, beberapa aspeknya, seperti kredibilitasnya, kualitas produk yang ditawarkan, kemudian untuk pelayanan ke pelanggannya itu gimana sih respon dia ke kitanya itu gimana, apakah cuek atau cepat atau ramah gitu. Nah, kemudian apakah responnya itu cepat atau enggak. Kalau misalnya kita mau dropship kan mesti cepat ya kan, kalau misalnya kita mau order, nah itu apakah cepat atau enggak. Kemudian ketepatan waktu pada pengirimannya gitu. Jangan sampai kalau misalnya semua udah oke, tapi pengirimannya seminggu kemudian mau dikirim, atau 3, 4 hari, 5 hari kemudian mau dikirim. Nah, itu semua mesti dibandingin dulu itu untuk aspek-aspeknya. Nah, yang pastinya teman-teman harus memastikan juga bahwa supaya itu tidak beresiko juga bagi teman-teman. Jangan lupa juga ketika ingin bekerja sama dengan supplier, teman-teman bisa meyakinkan dulu kalau teman-teman bisa jadi mitra bisnis yang hebat. Dengan kata lain, relasi antara supplier dengan kita sebagai dropshipper harus saling menguntungkan. Nah, yang tadi saya infokan di sini, kalau misalnya teman-teman ingin mencari supplier juga, itu ada salah satu cara juga, kita bisa cari produk yang pelarisnya atau produk-produk dari suppliernya. Misalnya teman-teman udah ketemu supplier A, B, C, nah itu menjual produk yang sama, tetapi dengan harga yang berbeda, itu kita bisa lihat dari review produknya gitu. Apakah produknya ini semua kasih bintang 5 atau bintang 1-nya itu alasannya kenapa, itu kita bisa cek-cek lagi gitu, untuk
untuk reviewnya gitu, review jujurnya. Apakah supplier kita ini sering terlambat pengiriman atau salah kirim produk atau gimana? Gitu. Itu kita bisa cek kembali di review produk dari suppliernya. Nah, setelah udah selesai kita ketemu supplier, selanjutnya kita pasti harus meriset kompetitor kita. Siapa aja sih yang jualan, siapa aja sih yang dropship juga produk ini. Nah, jangan di sini itu sebenarnya jangan ya, teman-teman jangan memberikan harga terlalu murah juga sih ketika berbisnis dropship gitu. Karena itu bisa jadinya kurang menguntungkan bagi teman-teman. Gitu. Dan jangan pula untuk menaruh harga terlalu tinggi karena kita pasti bisa kalah saing dengan kompetitor kita. Nah, sebenarnya untuk kompetitor ini kita ada hubungan juga sih kalau misalnya untuk masalah harga ya. Jadi kalau untuk ada hubungannya ke supplier kita. Maksudnya kalau misalnya kita cari supplier kita yang produknya lumayan murah, otomatis kita bisa lumayan ya mendapatkan keuntungannya juga. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman berhasil menemukan supplier yang terpercaya dan berkualitas, harga dari supplier itu sebenarnya tidak terlalu jadi masalah, asalkan bisa menjamin kualitas barang dan pengiriman dari suppliernya. Gitu. Dan tentu juga dari respon dari teman-teman juga, kalau misalnya berjualan dropship juga itu diusahakan responnya cepat, kemudian pelayannya ramah gitu, otomatis itu akan menaikkan toko kita juga gitu. Jadi mungkin pembelinya bisa rekomend ke teman-temannya itu toko ini kitanya ramah gitu, atau balas chatnya cepat, gitu, pengirimannya cepat, nah itu bisa juga gitu. Oke, setelah kita udah selesai riset kompetitor juga, kita bisa lanjut ke promosi produk gitu. Nah, promosi produk ini salah satunya itu tujuannya itu untuk menarik pelanggan ya. Tujuannya itu untuk menarik pelanggan, jadi kita lakukan promosi produk. Nah, di sini saya kasih beberapa contoh aja ya untuk mempromosikan produk. Ya, yang pertama itu kita bisa memberikan diskon ya. Diskon atau promosi, misalnya memberikan diskon seperti kalau karena teman-teman tokonya misalnya nih baru buka atau mungkin udah buka juga gak apa-apa, itu bisa memberikan diskon juga gitu. Misalnya ada acara Ramadan atau ada acara lainnya, itu bisa memberikan diskon. Semisal diskonnya sekitar 20%, 30%, 50%, atau untuk promosi-promosi seperti buy one get one, atau bisa teman-teman gabungkan lagi gitu, semisal seperti produk bundle gitu, itu juga bisa juga ya. Atau mungkin teman-teman ada promosi lainnya, itu juga bisa dilakukan juga. Nah, untuk yang kedua, kita bisa juga promosiin lewat iklan ya, iklan yang ada di sosial media seperti Facebook Ads, IG Ads, atau TikTok Ads bahkan. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya berjualan di marketplace itu juga bisa pakai iklannya marketplace juga. Jadi itu biar semakin banyak orang tahu toko kita gitu. Nah, kira-kira itu sih cara-cara untuk memulai bisnis dropship-nya. Nah, sampai yang tadi saya sampaikan di awal, itu kita sebagai dropshipper hanya fokus ya ke penjualan aja teman-teman. Jadi kita tidak harus bingung untuk masalah stok, pengiriman produk, dan lain-lain gitu. Nah, untuk itu, di sini saya juga ada tools untuk membantu teman-teman untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu saat berjualan sebagai dropshipper. Nah, nama toolsnya itu apa? Nama toolsnya itu adalah Genie Listing. Boleh di next nggak? Oke. Jadi, Genie Listing ini adalah salah satu platform ya yang dapat mengumpulkan informasi produk dari marketplace, lalu menyalurkan informasi produk tersebut ke toko kita, gitu. Atau biasa disebut sebagai scraping tools. Nah, di sini saya ingin nanya nih ke teman-teman, apakah sudah sering pakai scraping tools belum? Mungkin boleh ya di-share ya di kolom chat ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin share pengalamannya udah pakai scrap apa gitu, itu boleh di-share juga. Atau mungkin ada pakai tools apa untuk meningkatkan gimana, itu juga boleh di-share ya teman-teman. Oh, ya udah gak apa-apa. Kita lanjut ya.
sambil boleh mungkin ada yang masih ketik ya. Ya, itu boleh diketik dulu, di sharing-sharing juga ke mungkin ada teman-teman yang masih ingin mulai mencoba dropship juga, jadi ingin mengetahui lebih banyak tools, itu mungkin ada yang lebih bisa bantu kayak gitu. Nah, kita lanjut ya untuk Genie Listing ini, kita sistemnya itu scrap produk. Kemudian setelah kita udah scrap, kita udah kumpulkan informasi produk, kita bisa edit produk kita gitu. Edit produk kita seperti harga, total stok, ukuran produk, deskripsi produk, dan lain-lain gitu. Mungkin kalau misalnya ada produknya itu, kita bisa edit semua. Setelah kita edit, bahkan sampai foto. Jangan lupa untuk foto juga ya. Foto produknya diganti gitu. Itu kita bisa edit semua. Nah, setelah kita udah edit, kita bisa salin atau kita bisa upload produk kita ke toko kita sendiri. Jadi ini sangat efisien ya. Jadi teman-teman tinggal scrap atau tinggal kumpulin informasi produk, kemudian kita tinggal edit produk kita, lalu kita langsung salin aja dalam satu platform yang sama. Ini pasti sangat menghemat waktu lah untuk teman-teman. Oke, boleh next. Nah, di sini ini ada 4 fitur utama dari Genie Listing. Karena kita untuk Genie Listing ini termasuk lumayan baru ya, teman-teman. Kita masih dalam produk dalam on develop. Nah, jadi ditunggu aja teman-teman untuk fitur-fitur lainnya yang baru. Nah, selain itu teman-teman juga boleh untuk join ke grup WhatsApp kita di Genie Listing. Nah, itu teman-teman mungkin boleh kasih ide-ide atau mungkin ada fitur yang diinginkan, itu boleh juga di-input gitu. Jadi kita juga bisa sambil berkembang juga bersama teman-teman gitu. Nah, di sini ini kita lanjut ya untuk fitur integrasi toko. Itu sebelumnya kita pasti harus mengintegrasi toko dulu ke toko kita gitu yang ada di untuk sekarang kita dukungnya di Shopee dan Lazada, dan masih ada marketplace lainnya itu akan menyusul juga. Nah, kemudian kita ada scrap produk yang tadi saya sampaikan, itu kita bisa mengumpulkan informasi produk. Lalu setelah kita udah scrap produk, kita bisa edit dan edit produk dan kategori secara massal. Itu kita bisa edit produk satu persatu ataupun secara massal serta kategorinya. Kemudian juga ada fitur auto boost gitu. Ini khusus untuk di Shopee aja ya. Nah, jadi fitur yang dapat menaikkan produk di halaman depan marketplace Shopee setiap 4 jam sekali. Tapi kita cukup perlu setting sekali aja gitu untuk menaikkan produknya. Oke, di sini mungkin saya bakal take over sebentar. Saya bakal sharing dikit mengenai untuk Genie Listing fitur-fiturnya. Mohon tunggu sebentar ya. Oke, di sini teman-teman bisa kelihatan layar saya? Bisa ya? Oke, kita langsung mulai aja. Oke, sip, bisa, siap. Oke, kita langsung mulai aja ya. Untuk fitur Genie Listing ini, pertama kali teman-teman tinggal langsung masuk aja ke link listing.genie.com, atau nanti akan di-sharekan di kolom komentar juga, teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sana teman-teman bisa langsung setelah udah registrasi Genie Listing-nya, teman-teman bisa langsung masuk ke ini, boleh tolong di ini. Minta tolong dihapus dong ya. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke halaman ini, Genie Listing. Oke, thank you. Nah, setelah kita udah selesai registrasi, kita bisa langsung masuk ke halaman Genie Listing ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah integrasi toko dulu yang ada di sebelah sini ataupun yang ada di sini. Nah, setelah kita udah masuk ke integrasi toko, kita bisa langsung cari dulu untuk mau diintegrasi toko Shopee-nya atau toko Lazada-nya. Kalau misalnya ada toko Shopee, ini tinggal diintegrasikan aja. Ini saya contohkan sedikit. Nah, ini kita tinggal pilih untuk produknya, untuk tokonya, toko Shopee atau Lazada, ini tinggal klik aja. Kemudian nanti akan sinkronisasi. Nah, ini kita langsung mulai sinkronisasi. Kemudian ini akan diarahkan ke halaman Shopee gitu untuk di login
tokonya gitu untuk teman-teman. Setelah udah selesai nanti akan muncul seperti yang di sini, udah terhubung. Nah, untuk Lazada itu juga sama aja, tinggal klik di sini atau tambah toko yang ada di sini, sama aja. Nah, kemudian setelah kita udah integrasi toko, kita bisa langsung ke halaman tools ya, yang ada di sini. Kemudian klik scrap produk yang ada di sini. Nah, di sini itu ada dua metode untuk men-scrap produk ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada scrap berdasarkan Google Chrome atau Google Chrome Extension. Ini mungkin teman-teman udah pada tahu juga apa itu ekstensi. Ini kita tinggal download saja untuk ekstensi Google Genie Data Scraper atau ekstensinya Google Chrome. Setelah kita udah download, kita bisa langsung ke Jacmol-nya gitu. Untuk sekarang kita untuk scrap-nya itu kita udah bisa dukung untuk Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Jacmol. Nah, ini kita kan tadi ada dua cara ya untuk scrap. Yang saya contohkannya yang pertama dulu ya. Nah, untuk yang Jacmol, ini saya ambil contohnya Jacmol aja ya. Nah, Jacmol kita bisa langsung masuk ke link Jacmol, kemudian akan muncul ekstensi kayak gini, Genie Data Scraper di samping ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih aja untuk produk yang ingin di scrap. Misalnya saya ambil ini. Kita tinggal klik satu scrap aja. Kemudian silakan tunggu sebentar, lalu di sini akan tulisnya scrap telah berhasil. Nah, kemudian jika udah berhasil, teman-teman tinggal balik ke sini, halaman ini, kemudian klik daftar scrap. Nah, maka produk yang tadi saya scrap itu akan muncul di sini gitu, dengan jam yang sekarang barusan saya scrap. Nah, kemudian untuk cara kedua itu bisa scrap dengan link. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke salah satu link yang ada marketplace-nya yang udah kita dukung, itu tinggal copy link produknya, tinggal salin ke sini gitu. Maka teman-teman nanti udah bisa scrap aja. Misal di sini kita sudah dapat satu linknya. Nah, kemudian kita salin. Lalu kita tinggal tempelkan ke sini aja. Lalu klik scrap di sini. Nah, nanti akan muncul. Ini karena saya udah scrap makanya dia gagal. Karena tadi saya udah scrap duluan. Jadi kalau tadi kalau misalnya udah ini kayaknya sebentar ya. Jadi karena saya udah scrap jadi dia gagal. Jadi kalau misalnya kita udah bisa dukung scrap dengan link dengan scrap berdasarkan ekstensi. Nah, jika udah selesai scrap, kita akan lanjut ke daftar scrap. Nah, di sini misalnya saya udah scrap produk ya. Beberapa produk ini saya udah scrap. Kemudian di sini ini daftar scrap, kita bisa langsung klaim aja atau salin ke toko kita. Nah, misalnya saya pilih dua ini, kemudian kita klik pada collect massal gitu. Atau mungkin teman-teman bisa collect satu persatu dengan klik di sini gitu, satuan. Nah, di sini saya contohin untuk collect massal, kemudian klik collect massal, kemudian pilih toko yang ingin disalin. Ingin salin kemana gitu. Saya contohin di Shopee aja ya. Nah, sini kemudian klik OK. Nah, nanti produknya akan berhasil disalin. Kemudian tinggal kita langsung menuju ke draft aja. Nah, setelah kita udah menuju ke draft, nah ini tinggal diedit aja gitu. Misalnya teman-teman di sini ini kita tinggal klik yang dua tadi. Nah, kita tinggal edit masalah aja gitu. Jadi di sini teman-teman masih isi dulu produk-produk yang kurang lengkapnya. Misal yang untuk yang ini kita tinggal input aja untuk panjang lebar tingginya. Ini saya ngasal aja ya, biar cepat. Nah, kemudian untuk beratnya ini juga sama, tinggal di input aja. Dan kemudian ini juga bisa input satu persatu ya. Jadi teman-teman bisa input satu persatu juga. Misalnya kayak gini. Nah, dan edit secara massal. Ini kita udah mendukung secara massal juga. Kemudian untuk metode pengirimannya kita tinggal pilih aja gitu. Jika udah selesai semua, kita tinggal simpan dan perbarui. Maka produknya akan berhasil diubah gitu. Nah, kemudian kita balik lagi ke pilih dua produk ini lagi. Lalu kita tinggal klik edit kategori aja. Nah, nanti untuk edit kategorinya juga sama, kita bisa edit secara massal juga. Ini langsung aja, ini saya contohin langsung aja, biar cepat juga. Kemudian untuk bintang merahnya ini masih diisi juga, gitu. Jadi yang tidak ada bintang merah tidak usah isi, ini yang wajib diisi ya. Nah, ini tinggal klik konfirmasi. Nah, maka kedua produk ini sudah berhasil diedit gitu, untuk panjang lebar tingginya, ukuran produknya, beserta kategorinya. Setelah kita udah selesai edit, kita tinggal tampilkan aja ke toko kita.
lalu klik OK. Nah, nanti produk ini akan masuk ke produk online gitu. Nah, produk online. Nah, di sini ini terdapat empat juga ya, empat tahap. Yang pertama itu draft yang tadi, kalau misalnya kita buat edit. Yang kedua itu sedang di-upload. Semisal teman-teman sudah scrap nih 100-an produk nih. Nah, itu mau diedit sekaligus itu kan butuh waktu ya. Nah, dan nanti dia dari draft kan akan muncul ke produk online. Nah, pas waktu lagi edit, waktu lagi upload, nah ini akan muncul ke sini, sedang di-upload. Karena tadi saya bawasan tampilkan 2 produk aja, jadi dia nggak muncul di sini. Tapi kalau teman-teman sekaligus mengedit 100-an lebih produknya atau 50-an, itu mungkin agak sedikit delay, itu akan muncul ke sini. Nah, kemudian untuk gagal di-upload, di sini saya ada beberapa ya, gagal di-upload. Nah, ini dengan alasan authenticating shop disconnected. Ini artinya toko kita itu udah kelamaan gitu, udah kadaluarsa, kita tinggal integrasi ulang aja untuk gagal di-uploadnya. Ini di sini udah ada tulisan alasannya juga. Nah, dan ada satu juga alasannya kalau misalnya teman-teman udah kan coba dropship nih, produknya itu ada 100 ya. Kan untuk dropshipper pemula itu limit untuk tokonya itu ada 100 saja. Kemudian teman-teman upload lebih dari 100 loh. Nah, nanti maka produk yang gagal yang di-upload itu nanti akan masuk ke tab di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal atur aja mana produk yang ingin ditampilkan, mana produk yang ingin dihapus gitu, itu bisa dihapus di sini. Kemudian itu bisa hapus di produk online jika teman-teman nggak mau produknya. Kemudian untuk yang ini tinggal ditampilkan kembali aja. Maka nanti akan live atau tampil ke produk online. Nah, untuk Shopee sama Tokopedia sama Lazada itu sama aja ya untuk fiturnya. Nanti teman-teman boleh coba juga. Kemudian di sini ini yang tadi saya infokan, kita ada juga fitur otomatis naikkan produk. Nah, ini saya jelasin sedikit aja ya. Nah, untuk fitur naikkan produk ini teman-teman bisa naikin produk setiap 4 jam sekali, cuman untuk 5 produk aja gitu. Jadi teman-teman bisa atur produknya itu untuk dinaikkan terus gitu. Nah, dengan klik di edit aja ya yang tadi ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal cek aja untuk produknya ini. Di sini ada naikkan konstan beserta naikkan selang-seling. Nah, naikkan konstan selang-seling bedanya apa? Untuk naikkan konstan itu biasanya merchant yang udah jual produk itu dia bakal naikin produknya itu produk terlarisnya gitu. Jadi produknya akan naik setiap 4 jam sekali gitu, untuk ditampilkan terus di depan marketplace. Nah, beda dengan naikkan selang-seling itu gimana sih? Kalau selang-seling itu dia berurutan gitu. Jadi teman-teman misalnya ada produk ini, produk alat swab test ini. Nah, ini teman-teman udah naikkan 3 produk ini, nanti dia akan turun ke bawah nih. 3 ini akan turun ke bawah sini. Nanti 3 yang ini akan naik ke atas, akan dinaikin sama Genie listingnya gitu, sama Shopee-nya gitu. Nah, jadi begitu sih teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa untuk tambahkan produk juga. Misalnya di sini kan produknya cuma 28 ya, cuma 8 doang. Ini teman-teman bisa tambahin aja. Yang tadi kita scrap, ini kita bisa langsung naikin. Nah, kita udah oke. Kemudian ini tinggal ditetapkan aja. Jika teman-teman ingin men-post produk ini, teman-teman tinggal naikin produknya aja gitu. Tetapkan sebagai konstan. Ini kita bisa tetapkan semua sih. Yang pokoknya maksimalnya 5 gitu. Kalau misalnya 5 yang naikin di sini ke naik semua 5-5-nya, maka yang bawah sini tidak akan jalan karena maksimal produknya cuma 5 produk aja. Yang akan tertera di sini juga. Nah, ini cuma 5 produk aja. Jadi tergantung dari teman-teman sih. Kalau misalnya teman-teman ingin produknya dinaikin terus, ya ditetapkan dinaikkan konstan. Tapi kalau misalnya produknya yang biasa, itu boleh bergilir gitu dengan naikkan selang-seling. Oke, paling itu sih untuk fitur-fitur dari Genie Listing yang tadi saya sampaikan. Untuk sekarang ini Genie Listing ini kita masih on develop, masih banyak ya fitur-fiturnya. Tapi untuk sekarang masih belum. Nanti teman-teman ingin boleh di join aja untuk grup WA kita bakal update di sana gitu. Ini mungkin boleh saya balikin ke PPT-nya. Oke. Jadi selain kita di versi PC, di versi web, kita juga ada nih untuk Genie Listing versi mobile apps-nya. Jadi teman-teman juga bisa scrap dari HP sekarang. Tidak perlu dari web juga. Kalau misalnya teman-teman kepikiran nih, atau mungkin lagi jalan-jalan, lagi kemana gitu, cari teman gitu, kepikiran produknya. Oh, saya ada ketemu nih produk ini.
Nah itu kita bisa langsung tuh scrap produknya gitu. Mungkin boleh cari di beberapa marketplace yang udah support. Nah teman-teman tinggal scrap dulu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu, tinggal diedit aja, dipasangin ke toko kita. Mungkin boleh di next. Nah iya yang ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini tampilan Genie Listing di mobile, di versi mobilenya. Teman-teman di sini bisa lihat untuk fiturnya kurang lebih hampir sama aja sih. Untuk scrap produk kita bisa scrap produk yang tadi saya contohin. Kemudian di sini juga udah support ya beberapa marketplace. Kemudian untuk daftar scrap ini kita bisa edit produk kita ya. Jadi produk kita tadi udah kita scrap, kita bisa collect atau claim produknya. Kemudian kita edit. Setelah kita edit, kita tampilkan ke manajemen produk yang ada di draft. Itu ada draft, ada manajemen, ada produk online. Nah itu tinggal ditampilkan aja gitu. Setelah udah tampilkan itu produknya udah akan online di marketplace-nya. Gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menampilkan produk sendiri nih. Misalnya teman-teman nggak mau scrap, teman-teman ingin tampilkan produknya. Nah itu juga bisa pakai tampilkan produk yang ada di sebelah sini. Yang ujung yang di bawah itu, bawah warna hijau. Nah itu teman-teman bisa menggunakan tampilkan produk. Nah itu dengan cara teman-teman tinggal isi aja untuk foto-foto, deskripsi produk, ukuran produk, beserta informasi-informasi produk lainnya. Nah untuk yang kelima ini ada integrasi toko. Ini adalah hal yang pertama ya, yang mungkin teman-teman harus lakukan dulu, yaitu teman-teman mesti integrasi toko dulu, baru teman-teman bisa langsung ke fitur scrap-nya, scrap produknya. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau ingin memberikan feedback atau ada tambahan, itu boleh hubungi kami. Mungkin teman-teman nanti mau join grup WA atau mau tanya-tanya, jika kurang jelas itu bisa tanyakan ke grup WA kami. Tim saya kami juga siap pasti membantu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik ingin mencoba Genie Listing ini juga boleh dengan scan barcode aja. Ini juga bisa langsung ke Google Play-nya untuk diunduh gitu, atau di-download. Nah, jika teman-teman udah selesai menggunakan fitur Genie Listing, teman-teman merasa membantu atau ada feedback juga, itu boleh ditinggalkan review-nya ya, di-review ke Genie Listing kita. Ya, kesimpulannya yang tadi kita info untuk fitur Genie Listing-nya itu kita bisa scrap produk, edit produk, upload produk dalam satu dashboard yang dapat menghemat banyak waktu dari teman-teman sebagai dropshipper. Nah, sekian untuk intro dari fitur Genie Listing dan materi kita hari ini. Thank you, saya balikin ke host ya. Thank you. Oke, thank you juga Kak Devlin untuk materinya. Sangat insightful ya teman-teman, lengkap banget nih dari mulai gimana cara cari supplier, gimana cara cari produk yang buat kita jual gitu, dan ternyata dekat juga gitu ya Kak, bisa dicari di hal-hal yang dekat sama kehidupan sehari-hari kita gitu, bisa cari lewat TikTok tadi kan ya referralnya dari Kak Devlin. Oke, sangat mudah teman-teman, pantes banyak ya yang tertarik untuk mulai bisnis dropshipping ini karena ternyata cukup mudah gitu untuk dilaksanakan.